Judul: Janda Jepang dan Ustadz Aceh. Bab 1. Pelarian hati ke tanah rencong. Aceh, Indonesia, senja di ujung dunia. Miyako Shiraishi menatap keluar jendela pesawat kecil yang membawanya dari Kuala Lumpur ke Banda Aceh. Di bawahnya, hamparan hijau hutan tropis dan garis pantai yang memukau terlihat seperti lukisan alam yang sempurna. Tapi matanya kosong, tidak seperti dulu. Ketika setiap perjalanan bisnis selalu disambutnya dengan semangat dan daftar agenda. Aku benar-benar melakukan ini, meninggalkan segalanya. Sejak kematian Kenji, suaminya 2 tahun lalu, Tokyo terasa seperti sangkar. Gedung-gedung pencakar langit yang dulu ia banggakan sebagai CEO perempuan termuda di industri teknologi, kini hanya mengingatkannya pada kehampaan. Bahkan board meeting terakhirnya berakhir dengan kata-kata pedas, Shiraishi-san, perusahaan butuh pemimpin yang stabil. Stabil? Bagaimana mungkin ia stabil ketika bayangan kecelakaan mobil itu selalu muncul setiap kali ia menutup mata? Bandara Sultan Iskandar Muda, pertemuan yang tak disangka. Maaf, apakah Anda perlu bantuan? Suara itu dalam, berbahasa Inggris dengan aksen yang kental. Miyako menoleh dan melihat seorang pria tinggi berbaju koko putih, sorban Aceh yang rapih, dan mata yang tajam tetapi teduh. Seorang ustadz. Ah ya, saya mencari taksi ke pusat kota, jawab Miyako, berusaha tersenyum. Taksi di sini tidak seperti di Tokyo. Lebih baik saya antar Anda, ujarnya. Lalu memperkenalkan diri. Saya Fikri Ramadan. Miyako terkejut. Anda tahu saya dari Tokyo? Fikri mengangguk. Anda membawa tas dengan logo ANA. Plus, cara Anda berdiri terlalu tegas untuk turis biasa. Observasi yang tajam, pikir Miyako. Perjalanan ke penginapan. Percakapan pertama. Mobil jeep tua Fikri melaju pelan melewati jalanan yang dipenuhi anak-anak bermain. Miyako memandangi wanita-wanita berjilbab yang tersenyum ramah. Begitu berbeda dengan ekspresi dingin para eksekutif di Shinjuku. Anda ke Aceh untuk liburan? Tanya Fikri. Untuk lari? Jawab Miyako jujur. Fikri tidak menanggapi, tetapi matanya memahami. Di sini, banyak orang datang untuk mencari sesuatu yang hilang, tapi Aceh bukan tempat pelarian. Ia tempat pertemuan. Miyako tertegun. Apa maksudnya? Malam pertama di tanah asing. Penginapan yang sederhana yang Fikri rekomendasikan ternyata milik seorang janda tua, Ibu Fatimah, yang langsung menyambut Miyako dengan teh jahe hangat. Kamu dari Jepang? Pernah lihat tsunami dulu? Tanya Ibu Fatimah. Miyako menggeleng, tapi ia ingat berita dahsyatnya. Gempa, gelombang raksasa, ribuan orang meninggal. Kami di sini sudah merasakan kehancuran, tapi lihat sekarang, Aceh bangkit. Hidup selalu memberi kesempatan kedua, ujar Ibu Fatimah sambil menepuk bahunya. Miyako menatap cangkirnya. Kesempatan kedua. Di kejauhan, azan maghrib berkumandang. Fikri yang tadi mengatakan ia tinggal di pesantren tak jauh dari sini, pasti sedang memimpin sholat. Tiba-tiba Miyako merasa sesuatu yang aneh. Angin malam Aceh seakan membisikkan, kau datang ke tempat yang tepat. Cliffhanger akhir bab. Ketika Miyako membuka kopernya, sebuah foto Kenji terjatuh. Di baliknya ada tulisan tangannya, jika aku tiada, jangan berhenti hidup Miyako. Air matanya jatuh. Di luar, hujan mulai turun, pertama kalinya sejak ia tiba. Preview bab 2. Fikri mengundang Miyako mengunjungi pesantrennya, di mana ia bertemu dengan anak-anak yatim yang menyimpan luka lebih dalam darinya. Sementara itu, seorang pria Jepang misterius terlihat mengamatinya dari jauh. Ton dan nuansa. Bab 2. Pertanyaan hati di Serambi Mekah. Aceh subuh, panggilan yang menggugah. Miyako terbangun oleh suara azan subuh yang bergema di udara dingin. Suara itu jernih, merdu, dan penuh ketulusan, seolah menusuk langsung ke dalam dadanya. Ia mendekatkan wajah ke jendela, melihat siluet orang-orang berjalan menuju masjid dengan lampu-lampu minyak yang berkilauan seperti kunang-kunang. Di Tokyo, jam segini hanya ada derap sepatu para salariman mengejar kereta. Tiba-tiba, pesan masuk di ponselnya menyala. Fikri, jika ingin melihat matahari terbit dari bukit pesantren, saya bisa menjemput dalam 30 menit. Miyako tersenyum. Orang ini tidak pernah tidur kah? Perjalanan ke pesantren, dialog tentang Tuhan. Jeep Fikri melintasi jalan berbatu yang dikelilingi sawah hijau. Miyako memandangnya penuh rasa ingin tahu. Anda selalu bangun sebelum azan? Fikri tersenyum. Bukan bangun, kami muslim menyebutnya diberi kesempatan lagi oleh Allah. Miyako, Allah, itu Tuhan Anda. Fikri, Tuhan kita semua. Hanya saja, mungkin Anda belum mengenalnya dengan nama itu.
Miyako terdiam. Kenji dulu seorang ateis, tapi sejak kematiannya, ia sering bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang lebih besar di luar sana? Bukit pesantren, saat matahari dan hati terbit bersama. Dari atas bukit, mereka menyaksikan matahari menyembul di antara pegunungan. Cahaya keemasan menyapu kompleks pesantren di bawahnya. Anak-anak kecil berbaju putih-putih sedang berbaris rapi. Miyako, mereka yatim. Fikri, ya, tsunami 2004 meninggalkan banyak anak tanpa keluarga. Tapi lihat, mereka tersenyum. Seorang gadis kecil tiba-tiba berlari mendekat, memeluk erat kaki Fikri. Aisyah, 6 tahun. Tengku, hari ini aku hafal surat An-Naba. Fikri mengusap kepalanya. Subhanallah, nanti bisa dibacakan untuk tamu kita. Aisyah mengangguk polos, lalu menatap Miyako. Kamu mau belajar ngaji juga? Allah sayang orang yang belajar. Miyako tercekat. Bagaimana anak kecil ini bisa berkata begitu yakin? Perpustakaan mini, percikan cahaya ilahi. Usai sarapan bubur Aceh yang pedas, Fikri mengajak Miyako ke perpustakaan pesantren. Rak-rak penuh buku dalam bahasa Arab, Indonesia, bahkan beberapa terjemahan Inggris. Miyako, ini Al-Quran. Tangannya menyentuh mushaf berlapis emas. Fikri, Anda boleh membacanya, ini terjemahan Inggris. Miyako membuka secara acak, matanya jatuh pada surat Ar-Rod ayat 28. Those who believe and lose hearts find peace in the remembrance of Allah. Surely in the remembrance of Allah do hearts find peace. Jantungnya berdebar kencang. Find peace, kata yang selalu ia cari sejak Kenji pergi. Miyako dengan suara bergetar. Fikri-san, bagaimana cara memulai belajar Islam? Fikri menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum lembut. Dengan satu kalimat saja, asyhadu alla ilaha illallah. Kejutan di warung kopi, bayang masa lalu. Saat mereka pulang, Miyako mengajak Fikri mampir ke warung kopi tradisional Aceh. Tiba-tiba, pria Jepang dalam bahasa Jepang, Shirai sama, ternyata Anda di sini. Miyako membeku. Di depan mereka berdiri Hiroshi Tanaka, mantan wakilnya yang kini menjabat CEO dengan setelan Armani yang kontras dengan lingkungan sekitar. Hiroshi, direktur utama meminta Anda kembali proyek AI baru. Miyako memotong. Saya sudah pensiun, Tanaka-san. Fikri yang tak paham bahasa Jepang tapi membaca ketegangan di antara mereka. Hiroshi melirik Fikri. Jangan bilang Anda lari ke sini karena pria ini. Miyako menatap Hiroshi dengan dingin. Miyako dalam bahasa Indonesia. Fikri, mari kita pergi. Cliffhanger, akhir bab. Malam itu, Miyako membuka Al-Quran terjemahan pemberian Fikri. Selembar foto Kenji terjatuh, persis di halaman surah Al-Baqarah ayat 156. Who, when disaster strikes them, say, indeed we belong to Allah, and indeed to Him we will return. Air matanya menetes. Di luar, hujan mulai turun. Seakan langit ikut menangis bersamanya. Preview bab 3. Hiroshi diam-diam menyelidiki latar belakang Fikri. Miyako mulai ikut kelas mengaji untuk pemula di pesantren. Konflik muncul ketika masyarakat pesantren mempertanyakan niat wanita Jepang itu. Simbolis matahari terbit, harapan baru Miyako. Anak yatim, cerminan jiwa Miyako yang yatim cinta, hujan, penyucian diri. Bab 3. Akad di bawah rindang pohon kurma. Pagi yang berbeda di Serambi, Mekah. Miyako berdiri di depan cermin kamar penginapannya mengenakan mukena putih yang dipinjamkan Ibu Fatimah. Jari-jarinya gemetar menyentuh kain itu, seperti memakai baju baru yang terasa asing tapi nyaman. 2 bulan sudah sejak aku pertama kali datang ke Aceh. Dia mengingat perjalanannya, belajar wudhu dengan Aisyah yang sabar mengoreksi setiap gerakannya. Malam-malam menangis membaca terjemahan Al-Quran, merasa setiap ayat seolah ditujukan untuknya. Dan Fikri selalu ada dengan senyumnya yang tenang, tanpa pernah memaksa, tapi juga tak pernah mundur. Tiba-tiba pintu diketuk. Siti Rahma dari luar. Miyako-san sudah siap. Fikri abangku menunggu di musola. Miyako menarik napas dalam. Ini benar-benar terjadi. Prosesi pra-akad saat hati diuji. Di teras musola kecil pesantren, Kiai Haji Marwan, guru spiritual Fikri, duduk bersila dengan wajah teduh tapi mata yang tajam. Kiai Marwan, Miyako Shiraishi, kamu yakin ingin masuk Islam dan menikahi Fikri? Miyako menatap lantai. Suara hujan di atap seng menjadi soundtrack sunyi. Miyako pelan tapi jelas. Ana asyhadu alla ilaha illallah. Suaranya pecah saat mengucap syahadat. Tapi begitu selesai, Aisyah yang duduk di sampingnya tiba-tiba memeluknya erat. Sekarang Miyako Umi Aisyah. Seluruh hadirin tertawa haru. Fikri yang berdiri di depan hanya bisa menunduk, matanya berkaca-kaca. Akad nikah, 2 dunia bersatu. Di bawah pohon kurma yang rindang, persis seperti mimpi Miyako seminggu lalu, Kiai Marwan memimpin akad.
Kiai Marwan, Fikri bin Ramadan, apakah kamu menerima Miyako binti Kenji dengan mahar sebuah Al-Quran dan beasiswa untuk Aisyah sampai kuliah? Fikri, saya terima. Suaranya berat seperti membawa gunung. Miyako, apakah kamu menerimanya? Miyako melihat sekeliling. Ibu Fatimah mengangguk bangga. Anak-anak pesantren berbisik, Umi cantik. Dan Hiroshi yang tiba-tiba muncul di pintu gerbang, wajahnya pucat. Miyako tersenyum. Saya terima. Takbir bergema, doa-doa mengudara, tapi yang Miyako dengar hanya detak jantungnya sendiri. Akhirnya setelah 2 tahun, ia merasa pulang. Resepsi sederhana, kejutan dari Tokyo. Di pendopo pesantren yang dihiasi kain putih dan bunga melati, Miyako dalam kebaya Aceh berwarna krem justru mendapat kado paling tak terduga. Hiroshi memberikan kotak kayu. Ini wasiat terakhir Kenji untuk diberikan jika Anda menemukan kebahagiaan baru. Miyako membukanya dengan gemetar. Sebuah jam tangan antik peninggalan kakek Kenji dengan ukiran kanji di baliknya. Asitae menuju hari esok. Air matanya jatuh membasahi jam itu. Fikri yang melihat segera memegang bahunya. Fikri, dia merestui kita, Miyako. Malam pertama bukan tentang fisik. Di rumah kayu yang sederhana yang menjadi kamar pengantin mereka, Miyako justru menemukan Fikri sedang sholat tahajud. Dia duduk diam, mengamati lekuk punggung suaminya yang naik turun dalam kehusukan. Saat Fikri selesai, mereka berbincang hingga subuh tentang rencana membangun sekolah teknologi berbasis pesantren, tentang adopsi resmi Aisyah sebagai anak mereka, dan tentang kunjungan ke makam Kenji di Tokyo tahun depan. Ketika fajar menyingsing, Miyako tertidur di bahu Fikri. Pernikahan pertama dalam hidupnya yang sama sekali tak melibatkan ciuman, tapi lebih dalam dari apapun. Cliffhanger untuk bab 4. Sepucuk surat dari Jepang tiba di pagi hari. Perusahaan lama Miyako digugat karena kebocoran data proyek AI yang ia tinggalkan. Hiroshi yang kini menjadi tersangka meminta bantuannya. Detail simbolik, pohon kurma, keteguhan iman Miyako yang baru tumbuh, jam tangan Kenji, restu dari masa lalu untuk masa depan, salat tahajud Fikri, pernikahan yang dibangun atas spiritual bukan nafsu. Twist, wasiat Kenji yang baru diberikan sekarang, Hiroshi menyimpannya selama 2 tahun. Konflik bisnis di Jepang akan memaksa Miyako memilih antara Aceh atau tanggung jawab lamanya. Bagaimana? Ada adegan tertentu yang ingin lebih didramatisir. Bab 3. 3 cahaya di rahim Serambi Mekah. Fajar yang berbeda. Miyako terbangun dengan rasa mual yang tak seperti biasanya. 5 bulan sudah sejak pernikahannya dengan Fikri, tapi pagi ini tubuhnya terasa berbeda. Ketika ia berusaha bangun untuk sholat subuh, dunia berputar. Fikri langsung menopangnya. Miyako? Tangannya yang biasanya hangat kini dingin oleh keringat. Fikri segera mengusap punggung istrinya, lalu tiba-tiba berhenti. Matanya tertuju pada perut Miyako yang sedikit tapi pasti terlihat lebih penuh. Astagfirullah, mungkinkah? Klinik Umi. Kejutan yang mengguncang. Dokter Soraya, dokter perempuan pesantren, menggerakkan transducer USG dengan wajah semakin tak percaya. Dokter Soraya, subhanallah, lihat ini tengku. Di layar, 3 titik kecil berdenyut, saling berdekatan seperti sekumpulan bintang. Miyako tersedak. 3. Fikri langsung bersujud syukur. Alhamdulillah. Tapi Miyako hanya bisa memandang kosong. 3 bayi? Bagaimana mungkin? Ingatannya melayang ke obat kesuburan yang pernah diminumnya di Tokyo saat masih menikah dengan Kenji. Apakah efeknya masih tersisa? Badai dalam diam. Sepanjang perjalanan pulang, Fikri bersemangat membahas nama-nama. Jika 2 laki-laki dan 1 perempuan, bagaimana dengan Ahmad, Muhammad, dan Aisyah? Tapi Miyako diam. Baru saat mereka tiba di rumah, ia membongkar kotak lama dari Jepang, obat Clomipir Citrate dengan label dosis tinggi. Miyako gemeteran. Fikri, aku pernah keguguran di Tokyo. Dokter bilang aku sulit hamil. Jadi, Fikri mengambil botol itu, membaca dengan teliti, lalu menarik istrinya dalam pelukan. Ini takdir Allah, bukan kesalahanmu. 3 ini rezeki kita. Tapi Miyako merasakan sesuatu yang Fikri sembunyikan, kerutan di dahinya yang tak biasa. Malam perhitungan, di ruang kerjanya. Fikri membuka laptop dan mengirim email rahasia kepada Prof. Riyad, ahli kandungan Universitas Al-Azhar. Subjek, kasus kehamilan trimester 1 dengan riwayat Clomiphen 5 tahun lalu. Tubuhnya menggigil membaca balasan. Risiko preeklamsia 65%, kemungkinan prematur 80%, butuh monitoring ketat. Saat ia menutup laptop, terdengar suara Miyako muntah di kamar mandi. Fikri menguatkan diri. Bagaimana cara melindungi 4 nyawa sekaligus? Ujian dari Tokyo. Keesokan hari, Hiroshi datang lagi, kali ini dengan dokumen hukum. Hiroshi, Shiraishi-san, perusahaan membutuhkan testimoni Anda tentang proyek AI itu. Jika tidak, saya bisa dipenjara. Miyako memegang perutnya yang masih kecil tapi mulai terasa berat.
Miyako tegas. Saya hamil 3 bayi, tidak bisa ke Tokyo. Hiroshi terkejut, lalu tiba-tiba berbisik. Obat itu seharusnya tidak bekerja setelah 3 tahun. Ada yang aneh. Miyako membeku. Apa maksudnya? Mimpi yang mengganggu. Malam itu Miyako bermimpi aneh. Bayi pertama berwajah Kenji memanggilnya mama dalam bahasa Jepang. Bayi kedua mirip Fikri kecil mengucap Umi dengan logat Aceh. Bayi ketiga hanya bayangan hitam yang bisiknya membuat terbangun teriak. Kami datang untuk menggantikan yang hilang. Fikri mendapatinya basah kuyup oleh keringat. Tangan mencengkram perut. Fikri berdoa keras. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Cliffhanger. Surat misterius. Di pagi hari, surat tanpa perangkap tiba. Isi, 3 jiwa untuk 3 dosa, 1 akan menjadi tebusan. Cap di bawah, lambang ular menyambar bulan, persis seperti logo perusahaan farmasi tempat Kenji tewas dalam kecelakaan.